Hai, selamat datang di YouTube channel kami JT TV. Silakan menonton alur cerita dari episode 2 Blind. Jangan di skip ya. Scene pertama di episode 2 ini kembali ke beberapa tahun sebelumnya, di mana ada seorang anak menunggu di kantor polisi. Polisi membawakan makanan untuk anak ini. Sambil makan, dia meminta anak ini untuk menuliskan kronologi kejadian dari tempat itu dan bagaimana dia kabur. Mobil pun sedang berjalan. Ternyata polisi itu membawa kembali anak itu ke tempat kejadian di mana anak itu kabur. Dikira anak itu bahwa sang polisi menolong dia. Ternyata polisi itu merupakan salah satu dari mereka. Selanjutnya kembali ke ruang sidang pada masa sekarang. Sidang untuk pembunuh gadis yang ditemukan di sungai pada episode 1 melanjutkan bahwa si pembunuh tetap tidak mengaku bahwa dialah pelakunya. Dia pun menceritakan kejadian saat itu agar juri dan hakim dapat mempercayainya bahwa yang membunuh anak itu adalah detektif Ryu Sung Jun yang merupakan adik dari hakim di sidang itu. Semua orang di ruang sidang tidak mempercayai si pembunuh. Tetapi si pembunuh tetap bersikeras bahwa bukan dialah pelakunya. Jaksa pun meminta untuk menghadirkan detektif Sung Jun di pengadilan. Sung Jun hadir sebagai saksi dan memberikan alibinya. Pertama, detektif Sung Jun tidak percaya kenapa dia bisa dituduh sebagai pembunuh. Dia pun menceritakan bahwa ada dua bukti kuat yang menjerat si pembunuh. Yang pertama, CCTV dari kamera kurir yang lewat, dan kedua adalah noda darah si pembunuh. Video CCTV itu didapatkan oleh rekan detektifnya, bukan dari detektif Sung Jun. Dia pun menceritakan bahwa si pembunuh hampir kabur ke Asia Tenggara. Dan pada saat penyelidikan, ada korban lain yang mempunyai kemiripan dengan gadis yang dibunuh itu, yaitu bibirnya dirobek seperti Joker. Ayah dari gadis yang terbunuh dan semua orang di sidang kaget dan ketakutan melihat foto dari korban lain dan korban yang terbunuh itu. Si pembunuh tetap menyangkal kesaksian dari detektif Sung Jun. Sidang pun diistirahatkan untuk mengambil putusan. Terlihat detektif Sung Jun menemui si pembunuh. Para juri juga terlihat berdiskusi untuk mendapatkan kesepakatan suara bulat. Sidang pun kembali dibuka dan hakim membacakan putusan. Putusan dari juri dengan suara bulat bahwa si pembunuh bersalah. Maka putusan si pembunuh yaitu penjara seumur hidup. Mendengar putusan itu, si pembunuh tidak terima. Dia menikam pengacaranya. Dia memberontak dan membuat keributan di dalam ruang sidang. Dia berusaha untuk naik ke mimbar hakim dan ingin menusuk hakim. Untunglah ada detektif Sung Jun melihat kakaknya si hakim dalam bahaya. Dia langsung berusaha mencegah dan melumpuhkan si pembunuh. Si pembunuh berteriak bahwa dia bersumpah para juri dan hakim akan mati karena perbuatan mereka saat ini kepadanya. Orang tua dari kakak beradik menonton dan si ibu melihat ayah dari gadis terbunuh. Nampaknya si ibu mengenal orang itu. Scene selanjutnya nampak kakak beradik mengobrol. Si hakim, kakak dari detektif itu, mengatakan apakah dia pelaku yang sebenarnya. Jangan sampai adiknya itu duduk di kursi terdakwa. Di bus yang ditumpangi si pembunuh yang akan dibawa ke penjara, ada kertas robekan di tangannya. Dan adegan memperlihatkan sebentar para juri yang makan dan minum bersama. Balik ke bus, ada rekan dari si pembunuh yang sudah bersamanya untuk merencanakan sesuatu. Berselang lama, kecelakaan bus terjadi. Si pembunuh berusaha mendapatkan kunci borgol yang jatuh dan dia pun melarikan diri. TKP kecelakaan, polisi meminta pernyataan dari driver yang ada di bus. Detektif Sung Jun melihat CCTV di jalan dan menemukan kaca spion. Dia melihat juga papan tanda jalan dan mengingat perkataan si pembunuh bahwa akan membunuh para juri dan hakim. Menelpon kakaknya untuk berhati-hati. Pencarian tetap berlangsung. Motor si pembunuh tertangkap CCTV. Dia menuju salah satu alamat dari si juri. Hakim melihat ada robekan di kertas yang menaruh alamat dari para juri. Ayah dari korban sudah menonton berita bahwa pembunuh kabur. Ternyata kertas robekan itu diambil waktu sidang oleh si pembunuh. Detektif tetap berusaha mencari si pembunuh. Para juri pun dihubungi oleh hakim agar berhati-hati. Ada satu juri yang pintu rumahnya tidak dikunci karena rusak.
Saat ditelepon oleh si hakim, dia bilang kalau dia sudah di rumah dan aman. Tapi ternyata ada si pembunuh di dalam rumahnya. Esokan harinya, si pembunuh menyandra juri itu. Dia membakar jalan ke rumah juri itu agar tidak bisa dilewati oleh polisi. Sementara itu, detektif Sung Jun berusaha mendekati rumah itu. Si pembunuh meminta presiden agar membatalkan putusannya, kalau tidak dia akan membunuh juri itu. Detektif Sung Jun berusaha menembak dari jarak jauh, tapi tidak berhasil. Dia masih berusaha untuk menembak dari jarak jauh. Di samping itu, si juri berusaha untuk kabur dari si pembunuh. Dan akhirnya detektif Sung Jun sampai ke dalam rumah dan menembak si pembunuh yang hampir menikam si juri. Ketika melepas ikatan tangan si juri, detektif Sung Jun ditikam si pembunuh dari belakang. Akankah detektif Sung Jun selamat? Selanjutnya, ayah dari korban ke rumah sakit untuk membalaskan dendam ke si pembunuh. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih.